Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau begitu yang pimpin doa yang di depan ini ya, nanti semua akan mendapatkan giliran. Oke, saya persilakan kepada Siti. Baik, teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Siti. Nah, sekarang Ibu mau ngecek. Hari ini hari semua? Hadir, Bu. Oke, baik. Nah, langsung saja. Ibu ada sedikit hitung berdiri. Ya. Jadi, Ibu akan menyebutkan makanan favorit itu kesukaannya langsung berdiri ya. Ya, Ibu. Oke. Atau tidak usah berdiri tapi angkat tangan saja. Ya. Dan saling memperhatikan kanan dan kiri. Makanan favorit apa yang paling banyak ya? Ya, Ibu. Oke. Siapa yang suka makan bakso? Saya. Oke. Siti tidak suka makan bakso ya? Oke. Sekarang siapa yang suka makan gado-gado? Saya. Oke. Siapa yang suka makan nasi goreng? Saya. Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya makanan favorit apa yang paling banyak peminatnya? Bakso goreng. Baik. Oke. Nah kalau kita buat diagramnya, mungkin makanan bakso itu paling tinggi ya diagramnya. Ya, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya sampai sini ada yang tahu kita akan belajar apa? Diagram. Diagram apa? Batang. Jadi kita akan belajar piktogram dan diagram batang. Ya, Bu. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita itu bisa menyajikan data dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Dan juga anak-anak harus bisa membaca dan menafsirkan data dari diagram dengan benar. Nah, anak-anak sekarang Ibu perhatikan ya materi piktogram dan diagram batang ini. Ya, Ibu. Dan jika ada yang penting boleh sambil dicatat ya. Ya, Ibu. Nah, yang pertama itu ada peta konsep dari piktogram dan diagram batang. Di mana piktogram dan diagram batang itu dimulai dari penyajian data. Ada dua yaitu tabel dan diagram. Nah, tabel ini bisa langsung dilihat. Tabel ini adalah susunan data dalam bentuk baris dan kolom yang memudahkan kita untuk membaca dan membandingkan informasi. Nah, contoh tabel, anak-anak bisa langsung lihat di sini. Ini contoh tabel sederhana. Jadi mudah ya untuk membaca informasi kalau dalam bentuk penyajiannya itu dalam bentuk tabel ya. Ya. Nah, diagram. Diagram ini adalah penyajian data dalam bentuk gambar dan grafik agar lebih mudah dipahami. Jenis diagram juga ada dua, ada diagram batang dan piktogram. Perhatikan ya. Ya, Ibu. Nah, apa itu piktogram? Ada yang tahu di sini apa itu piktogram? Belum. Oke, jadi piktogram itu adalah gambar atau simbol yang digunakan untuk mewakili data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami ya. Ya, Ibu. Nah, anak-anak bisa langsung lihat di sini contoh piktogram. Ada jenis buah, ada apel. Nah, jumlahnya itu bisa langsung dilihat ya berapa jumlah apel itu. Coba anak-anak lihat berapa jumlah apel. Enam. Oke, kalau jeruk? 3. Jadi begitu ya penyajian dalam bentuk piktogram. Ya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari piktogram. Jadi kelebihan dari piktogram ini dia mudah untuk dipahami, tetapi tidak sulit untuk data yang besar ya. Ya, Ibu. Karena harus menghitung gambarnya itu satu persatu. Nah, selanjutnya ada itu diagram batang. Ada yang sudah pernah lihat bagaimana bentuk diagram batang?
batang itu mewakili satu jumlah tertentu. Contoh diagram batangnya itu seperti ini. Anak-anak bisa langsung lihat ya. Nah ini contoh diagram batang. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ada yang kurang dipahami? Semua paham, Ibu. Oke, jadi anak-anak bisa langsung melihat sepeda itu berapa jumlah sepeda, yang naik sepeda itu 5 orang, motor itu sebanyak 4 orang. Jadi bisa langsung dilihat ya. Jadi diagram batang ini mudah untuk penyajiannya itu mudah untuk data yang besar, jumlah yang besar itu sangat mudah pakai diagram batang daripada piktogram. Dengan piktogram juga mudah penyajiannya tapi sulit untuk data yang besar ya, jumlahnya yang besar. Nah selanjutnya, perbedaan dari piktogram dan diagram batang. Kalau piktogram kan tadi anak-anak bisa langsung lihat, kalau piktogram itu ada gambar-gambar ya, ada simbol. Sedangkan di diagram batang itu dia ada berbentuk batang ya. Oke. Nah, kalau seperti yang Ibu sudah bilang tadi, kalau piktogram itu dia hanya untuk data kecil. Boleh untuk data besar tapi sulit untuk penyajiannya. Ya, Ibu. Kalau diagram batang itu cocok untuk data yang besar. Nah, dan diagram piktogram itu dia menarik dan visual karena ada gambar-gambar. Sedangkan di diagram batang itu dia langsung mudah dibandingkan ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham? Paham, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu juga ada bahan ajar yang anak-anak boleh langsung lihat di sini di papan. Sini Ibu sudah tempelkan. Bisa lihat semuanya? Bisa, Ibu. Nah, di sini ada piktogram dan diagram batang. Penyajiannya dalam bentuk piktogram dan diagram batang, yaitu jumlah buku yang terpinjam. Misalnya di hari Senin, itu ada 7 buku yang terpinjam. Jadi anak-anak itu langsung saja memasukkan jumlah buku yang terpinjamnya dan diagram gambarnya. Nah, seperti coba anak-anak melihat pada di papan ini, apa yang kurang dipahami dari gambar ini, dari media Ibu ini? Di diagram gambar, Ibu. Kenapa di diagram gambar? Pada hari Senin itu kan ada 7 buku. Ya. Bukunya memang cuma 3 yang ditempel. Nah, jadi ada 3. Ini yang warna hijau, ini mewakili 5 buku ya. Ya, ini warna hijau, yang warna biru ini dia mewakili 5 buku. Nah, ketika adik-adik meminjam misalnya hari Senin 7 buku, berarti taruh diagram gambarnya itu 5. Di sini kan ini terhitung 5. Ya. 5 ini yang warna kuning dia terhitung 1 ya. Jadi 5, 6, 7. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Nah, kalau hari Selasa itu dia 20. Nah, hari Selasa jumlah buku yang terpinjam itu ada 20. Nah, yang warna merah ini dia terhitung 10 ya. Ya. Jadi 20. Nah, hari Rabu itu 15. 10 dan ini kan dihitung 5. jumlah buku 5. Dan ini 1. Dan sampai seterusnya. Sampai sini untuk penyajian piktogramnya paham?
sudah paham, tapi Ibu akan menampilkan lagi video pembelajaran ya. Ya. Disimak dengan baik, dipahami, nanti sebentar ada LKM yang anak-anak harus isi. Ya. Pahami dengan baik ya, jika adik-adik perlu catat, ya harus dicatat sehingga nanti mengisi LKM-nya bisa mudah ya. Ya, Ibu. Nah, anak-anak lihat di sini. Ini adalah bentuk piktogramnya ya. Ya, Ibu. Langsung pada gambar. Penyajiannya itu dalam diagram tabel, tapi ada gambar-gambar. Kalau di diagram batang, dia batang ya. Oke, lanjut menonton videonya. Setelah ini Ibu akan bertanya, jadi tolong disimak videonya. Selanjutnya ya, kita lanjut ke piktogram. Ya, Ibu. Juga langsung di ini ya, langsung dilihat datanya ya. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan melalui media pembelajaran buku. Jadi, ini bertanya, menurut anak-anak yang peminjaman jumlah buku hari apa yang paling sedikit? Di sini ya, di media ini yang lihat ya. Hari Senin, karena cuma 7 buku. Oke, baik. Kalau dari diagram batangnya terlihat yang mana yang paling sedikit? Oke. Kalau dari diagram batangnya, peminjaman buku hari apa yang paling sedikit? Hari Senin. Ya, hari Senin ya, karena hanya 7. Ya. Kalau yang paling banyak? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke. Nah, terlihat juga di sini ada yang paling tinggi ya. Ya. Oke, lanjut dan nonton lagi ya. Ya.
diagram batang itu bisa menggunakan nilai yang besar. Kalau pictogram tidak bisa. Bisa, tapi sulit penyajiannya itu. Sulit. Lebih mudah untuk semua lihat dari Diagram diagram batang ya. Ya, Ibu. Nah, silakan untuk menganalisa. Perbedaan, Ibu. Apa saja yang bisa dipahami dari penjelasan tadi? Tolong dijelaskan kembali. Kalau diagram batang sama piktogram itu dia mudah dipahami dan bisa dilihat. Nah, kemudian perbedaannya jika diagram batang itu untuk data yang besar, sedangkan piktogram itu untuk data yang kecil saja. Ya, oke, baik. Dari pengawas untuk teman-teman semua, anak-anak semua sudah menjawabnya dengan benar ya. Ya, Jadi benar, tetapi sebenarnya piktogram ini bisa digunakan untuk data yang besar. Hanya saja sulit penyajiannya karena harus melihat beberapa gambar. Sulit untuk membacanya ya. Kalau diagram batang kan bisa kita langsung lihat mana yang paling tinggi. Jadi itu ya. ya, Nah, masih ada yang kurang dipahami? paham, Ibu. Nah, karena Ibu rasa anak-anak sudah paham, Ibu akan membagikan LKM kepada anak-anak, lembar kerja murid, di mana Ibu juga akan membagikan menjadi 2 kelompok ya. Ya, Ibu. Untuk Siti dan Aila ini kelompok 1, untuk Ocha ini dan Mona Lisa itu kelompok 2. Nah, Ibu jelaskan dulu untuk LKM-nya di sini di diagram batang, kan ini ada diagram batang. Di pertanyaannya ini dijawab ya. Ya. Nah, kalau untuk kelompoknya Mona Lisa dan Ocha itu ada piktogram. Nah, di sini ada pertanyaan itu dijawab ya. Ada piktogram di sini tinggal dilihat, langsung lihat udah dijawab ya. Ya. Oke, baik. Ibu sudah. Ibu sudah. Ya, lain untuk kelompok lain ya. Ya. Kalau ada yang kurang pahami boleh Ibu lanjutkan. Oh iya. Nah, Ibu lihat anak-anak ini kurang bersemangat mengisi LKM-nya. Nah, sekarang kita stretching dulu ya. Ya, Ibu. Oke, sekarang berdiri. Berdiri dan bisa bergeser dari meja dan kursi dulu. Maju di depan sini aja. Atau bagi
Jadi ulang ya, kalau ibu bilang piktogram lompat 2 kali ke depan. Kalau ibu bilang diagram batang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tabel, putar kanan ke kanan. Sudah siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Kalau ibu bilang tabel, lakukan dengan cepat ya. Oke, Ibu. Diagram batang. Tabel. Awas ada yang salah ya. Ibu akan lakukan dengan cepat. Piktogram. Awas ya. Mundur lagi, mundur. Fokus, fokus. Ibu harus mendapatkan satu yang salah. Ya. Akan diberikan hukuman. Piktogram. Lakukan dengan cepat. Ada yang lambat. Awas. Mundur lagi, mundur. Diagram batang. Harus mencari siapa yang salah ya. Ibu mau lihat konsentrasinya itu, fokusnya itu harus Iya. dapat ya. Ya. Tadi piktogram. Siti jangan lihat dengan temat langsung. Oke, fokus. Kayaknya semuanya sudah hebat. Jadi buat ini saja guys. Oke. Sudah fokus, sudah siap, sudah semangat? Sudah. Oke, lanjutkan mengerjakannya ya. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu persilakan untuk mempresentasikannya. Kelompok 2 dulu. Karena kelompok 2 piktogramnya. Ya. Ya, silakan. Kelompok 1 memperhatikan ya. Ya, Ibu. Baik, pada piktogram ini kami menjelaskan mengenai piktogram alat tulis. Nah, pertanyaan yang ada di LKM ini yaitu apa saja alat tulis yang ada dalam piktogram ini. Nah, alat tulisnya itu ada pensil, penghapus, juga buku. Kemudian alat tulis yang paling banyak itu ada pensil, karena pensil itu ada 15. Selanjutnya alat tulis yang paling sedikit itu dia penghapus, ada 7. Dan jumlah seluruh alat tulis itu kan ada pensil 15, buku 10, buku 10, penghapus 7. Jadi jumlah alat tulis yang ada di di piktogram ini ada 32. Dan yang terakhir selisih antara pensil dan penghapus itu dia 8. Sekian, Ibu. Oke, berikan aplaus untuk kita. Nah, sekarang untuk kelompok 1 persilakan. Ya. Jadi di sini kami mendapatkan diagram batang. Dari soalnya, apa saja mata pelajaran dalam diagram batang itu terdiri dari bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika dengan bahasa Inggris. Apa mata pelajaran yang banyak disukai? Mata pelajaran yang banyak disukai itu matematika karena dia ada 10 siswa yang menyukainya. Apa mata pelajaran yang sedikit disukai? Yakni bahasa Inggris karena hanya 5 siswa yang menyukainya. Berapakah banyak seluruh siswa? Seluruh siswa itu ada 10 siswa. Berapakah selisih matematika dengan IPS? IPS kan 7 siswa, terus matematika kan 10, jadi selisihnya itu 3. Sudah, Ibu. Oke, baik, berikan aplaus. Nah, untuk LKPD-nya dikumpul lagi ya sama Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Tadi sudah mempresentasikan. Sekarang Ibu akan membagikan refleksi pembelajarannya ya. Ya. Diisi langsung, dikumpulkan kembali ya. Ya, Ibu.
pembelajarannya hari ini. Hanya 2 menit. Hanya 2 menit waktunya. Mungkin Ibu kumpul kembali. Nah, Ibu. Oke, sudah anak-anak untuk refleksi pembelajarannya? Sudah. Oke, baik, kumpulkan lagi ya. Ya. Mana sih tipunya? Ocha, mana? Mana? Oke. Makasih ya. Ya, Ibu. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah Ibu akan Ibu akhiri, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan Nisa. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang mengenai materi mengenai piktogram dan juga diagram batang, di mana diagram batang itu disimpulkan dengan batang. Sedangkan diagram piktogram itu disimpulkan dengan gambar. Nah, kegunaan menggunakan piktogram dan juga diagram batang itu agar data mudah dipahami dan bisa dilihat. Kemudian untuk diagram batang itu hanya untuk data yang bisa saja. Ya. Jadi Oke, berikan aplaus untuk teman-teman ya. Makasih Nisa dan anak-anak semuanya. Ibu rasa semuanya sudah paham. Jadi Ibu akan menyimpulkan kembali pembelajaran hari ini, di mana anak-anak harus tahu bahwa piktogram dan diagram batang itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Nah, kalau piktogram itu kan dia ada gambar visualnya, ada gambar-gambar. Jadi dia untuk data yang kecil ya. Ya, Bisa Ibu. untuk yang besar tapi sulit penyajiannya. Nah, kalau diagram batang dia bisa langsung dilihat jumlah datanya, bisa langsung dibaca langsung. Ya. Jadi lebih mudah diagram batang daripada piktogramnya ya. Ya. Dua-dua untuk menyajikan data. Jadi untuk menyajikan data itu mudah untuk membaca, menafsirkan datanya, jumlah datanya itu sangat mudah menggunakan piktogram dan diagram batang ini. Nah, itulah kesimpulan dari Ibu. Untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran, Ibu mau memberikan tugas rumah kepada adik-adik ya. Ya. Silakan tuliskan. Jadi tugas rumahnya yaitu mengumpulkan data tentang jumlah anggota keluarga di rumah. Lalu anak-anak buatkan diagram batangnya ya. Di buku tugas. Jadi tugasnya itu yaitu kumpulkan data tentang jumlah anggota keluarga di rumah. Lalu buat diagram batangnya di buku tugas ya. Ya. Minggu depan pada pertemuan selanjutnya Ibu akan periksa ya, Ibu akan kumpulkan ya. Nah, karena untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa lagi terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Nah, untuk itu yang memimpin doa, Ibu persilakan untuk menganalisa pemahaman lagi. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, maka baiknya kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Nisa. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini anak-anak bisa pahami semuanya terkait piktogram dan diagram batang. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.